kami akan membacakan poin-poin penting saja yang tidak atas poin ini dan presisnya Mas. Prestisnya supaya dikasih yang itu masukin ke dalam. Baik, terima kasih. Nota pembela atau pledoi Atrena bisa jaga Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, para hadirin sidang yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Hingga hari ini kita diberikan kesehatan dan dapat hadir untuk mengikuti persidangan yang mulia ini. Pada kesempatan ini kami sampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia. Demikian juga tim jaksa penuntut umum yang telah bersama-sama kita berjuang untuk mengungkap fakta-fakta dalam rangka tegas kita masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas telah terjadi suatu dinamika persidangan di mana kita berusaha bekerja secara profesional untuk mencari kebenaran material dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Kami mendapatkan suatu kesempatan mengajukan saksi-saksi serta bukti-bukti oleh Yang Mulia Majelis Hakim dan dengan kerjasama yang baik dari tim jaksa penuntut umum. Pemeriksaan yang menjunjung tinggi fairness diharapkan kebenaran yang sesungguhnya dengan sendirinya akan terungkap sebagai suatu gambaran tentang keadilan. Baru dapat tercapai apabila setiap pelaku diadili secara benar. Ungkapan ini diambil dari Yves R. Simon yang merupakan salah satu seorang ahli filsafat dunia yang menulis buku berjudul The Tradition of Natural Law, Practical Knowledge, A Critique of Moral Knowledge. Proses persidangan yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta benar-benar menunjukkan sikap mengayomi dan menjauhkan diri dari sikap a priori terhadap terdakwa sebagai pencari keadilan yang sangat mengharapkan proses persidangan berjalan secara objektif, adil, dan dengan mengedepankan asas equality before the law. Artinya, kesamaan setiap orang di depan hukum, agar dalam penegakan hukum yang objektif tidak memihak sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 158 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, melarang seorang hakim selama persidangan menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah satu salah atau tidaknya perbuatan terdakwa. Dalam kesempatan ini pula, tim kuasa hukum terdakwa menyampaikan permohonan maaf atas ucapan-ucapan dan perilaku dari kami apabila selama dalam persidangan ini kami sebagai tim kuasa hukum terdakwa terkadang bernada meninggi dan melakukan protes-protes dengan mengajukan keberatan atas pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, di mana beberapa saksi memberikan keterangan tidak benar dan tidak masuk akal. Majelis Hakim yang kami muliakan, hal ini kami lakukan bukanlah bermaksud untuk menyudutkan dan tidak menghormati proses persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim, tetapi ini adalah semata-mata untuk menggali dan mencari fakta-fakta yang sebenar-benarnya dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh tim penasihat hukum. Yang acap kali keterangan saksi-saksi yang tidak jujur dan terkesan direkayasa. Kondisi ini pula yang membuat kami bersikap dengan keras dan tegas. Hal ini semata-mata bertujuan demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Kami sebagai manusia biasa tentunya mengalami kehilapan. Maka pada kesempatan ini sekali lagi kami mohon maaf kepada Majelis Hakim yang mulia. Tidak berlebihan pula jika tim penasihat hukum terdakwa mengungkapkan kesan yang dirasakan selama mengikuti persidangan ini tidak hanya memenuhi asas peradilan terbuka untuk umum dalam arti transparan, di mana Majelis Hakim dalam menggali keterangan saksi-saksi banyak kejanggalan yang tumbuh dan bahkan dari saksi-saksi memberikan keterangan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sebagaimana yang saksi alami, dengar, dan lihat sendiri sesuai dengan pasal 174 ayat 1 KUHP.
Banyak hal yang kita semua harapkan dari persidangan yang terbuka ini. Asas kesamaan setiap orang di depan hukum haruslah tetap dijunjung tinggi agar penegakan hukum di negeri ini benar-benar dirasakan oleh setiap pencari keadilan, dengan maksud agar supaya kita semua bersama-sama membuka mata dan hati nurani untuk memberi penilaian secara fair, jujur, dan menghormati proses persidangan yang berlangsung terhadap terdakwa saat ini. Dengan digelarnya persidangan ini menjadi harapan kami tim penasihat hukum terdakwa, dan sebagai bukti bahwa terdakwa bukanlah sosok pelaku tindak pidana dalam pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kita yang terlibat aktif dalam proses perkara ini tentunya sama-sama berkewajiban untuk mewujudkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Peran kita sebagai pelaku aktif dalam proses mencari kebenaran hukum pada persidangan ini merupakan kewajiban hukum karena undang-undang mengharuskan demikian. Secara prosedural, masing-masing kita adalah melaksanakan tanggung jawab hukum sesuai dengan porsinya dan porsi masing-masing pihak. Sebagaimana dikemukakan oleh Profesor M. Tredman adalah bahwa baik hakim, jaksa penuntut umum maupun tim advokasi terdakwa mempunyai fungsi yang sama walaupun perbedaan posisi. Bahwa terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif. Penasihat hukum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif. Jaksa penuntut umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif. Sedangkan yang mulia hakim mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula. Begitu kutipan dari Prof. M. van Benglemen dalam bukunya Leerboek van het Nederlands Strafrecht. Terlepas dari adanya perbedaan posisi sebagaimana dikemukakan di atas, dalam kenyataannya, selama berlangsungnya persidangan ini, kita semua selalu berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta hukum dari setiap alat bukti yang diperiksa dengan tujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran material yang sesungguhnya. Van Bevelen dalam buku yang berjudul Leerboek van het Nederlands Strafrecht halaman 95 menyatakan, dalam upaya untuk menelusuri material waarheid, kebenaran material, maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang mengantarkan kepada putusan hakim harus secara langsung dihadapkan kepada hakim, dan proses secara keseluruhan diikuti oleh terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna. Demikian pula suatu asas yang disebut in dubio pro reo yang juga berlaku bagi hukum pidana, yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan yang meragukan kesalahan terdakwa, maka hakim membiarkan neraca pertimbangan jomblang untuk kehukuman terdakwa sebagai perwujudan dan ketentuan yang terdapat dalam pasal 182 ayat 6 KUH. Asas ini tidak tertulis dalam undang-undang pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Genstrafzonder School atau Unlimited Panel yang sudah menjadi jurisprudensi konstan dalam dunia peradilan kita. Begitu pula halnya dengan doktrin dan asas tetap dalam hukum pidana, van alle material wederheid atau tiada pidana tanpa melawan hukum material, suatu yang sangat berkembang dalam hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana menyerang kehormatan orang lain dengan ancaman dan pemerasan, dengan ancaman yang dihadapkan kepada terdakwa saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penasihat hukum.